gimana gitu loh. Itu intinya ya. Nah, terus berikutnya adalah ini nih, open minded. Ya. Jangan terkukung bahwa saya nggak mau begini. Itu bukan wilayah saya. Kamu aja gitu kan. Open minded itu artinya kita harus terbuka. Ya. Bisa gaul sama siapa aja, dari kalangan mana aja, tanpa kita protect diri sendiri bahwa gua harus gaul dengan orang ini. Ya. Karena kan kalau kita pengen di bisnis, kita kan sebenarnya bisnis penjualan, sales. Kita pasti ketemu dengan beragam klien dari A sampai Z, ya. Berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam profesi, berbagai macam sifat yang saya bilang kadang aneh, kadang ada yang lucu, kadang-kadang ada orang yang jalan pikir aja kita nggak ngerti gitu ya. Nah, ini yang kita harus harus kita bisa sikapi. Dan yang berikutnya adalah fokus. Karena saya kan bisa berprestasi gini karena fokus. Kalau kerja nggak fokus ya gimana tuh? Ya kan? Ya? Oke, lanjut berikutnya. Nah, kenapa di awal tadi saya bilang kita harus bisa diajak ngobrol, nyambung dan sebagainya? Karena kita kalau mau main di kelas-kelas yang lebih tinggi lagi, ini saya ulang ya. Sebetulnya waktu itu saya pernah ngomong nih. Ini kita harus bertindak sebagai seorang konsultan. Kalau konsultan itu adalah solving problem. Kalau salesman itu just jualan tok. Paham ya? Nah, sekarang pengertiannya gimana sih? Kalau salesman itu fokus pada produk dalam listing dan keahlian menjual saja. Saya kasih contoh begini. Misalnya saya punya Kota Baru Parahyangan di Tatar Jingga Negara, tanahnya 108, bangunan 90, harga minta 2 M. Kamar tidur 2, kamar mandi 2, kamar pembantu 1, ya. Nah, kalau fokus pada nih, saya punya listing segini tuh. 560 satu buku, satu bundel. Segini teh sudah yang kecil-kecil, punten ya, bukan saya ngeramein yang kecil. Yang area-area jauh saya udah Tinggalin. sortir dan kasihin ke teman-teman. Dengan Pralit, kalau dikerjasamain komplot listing, karena pemiliknya saya kenal, udah nggak handle gitu loh. Jadi nama listing kan bangga, berapa listing aktifnya? 50, kurang 100, kurang 500. Ting-ting bisa main sampai segitu banyaknya sebulan, jual 15-20 menit. Mau tahu berapa listingnya di Kelapa Gading? 1000 listing di Kelapa Gading. Itu fakta. Kalau ibu bapak lihat di Facebook tuh ya, baru tanggal 5 Maret udah sold ke 5. Jadi besoknya lagi sold ke 6. Minggu-minggu dia fotoin tuh DP, udah sold ke 7. Gelo cek saya tuh. Lagi sampai ninggalin gelo. Tiap poin kata tidak ada yang namanya closing terus. Kalau jual primary mah ya biasa toh, project. Ini mah secondary, Bo. Dia 1000 listing di Kelapa Gading dia kuasain, tempelan spanduknya dia semua. 1000 listing, areanya Kelapa Gading aja udah main di situ. Saya sampai bingung nih orang gimana caranya. Kok bisa orang kayaknya gampang dibawa langsung closing masih DP 50 juta cuma transfer gitu ya. Kadang-kadang dia aneh tuh bikin surat pesanan kalau diunduh cuma di atas mobil, di kap mobil, bikin surat kesepakatan, dan itu faktanya. Jadi jangan Anda merasa bahwa Anda udah cukup, bisa kan di atas langit, bisa ada langit loh. Saya sendiri ngerasa kalau udah di level nasional saya tuh gak ada apa-apanya. Aduh, orang bisa kayak gitu ya, gitu loh. Karena saya merasa kompetisi di luar Bandung gila ya, Jakarta sampai segininya gitu loh. Itu ngerasa nggak ada apa-apanya. Jadi saya mesti ngerasa dulu saya tuh perlu upgrade ini nih, cari tahu gimana orang bisa kayak begini. Memang itu dia tuh lebih banyak jadi closing urusan menuju transaksinya itu dihandle sama MB-nya semua. Ada bagian admin yang khusus untuk orang bank, bagian admin yang khusus untuk notaris. Jadi kurang ini, kurang itu, kurang surat ini, surat itu udah ada bagian. Jadi dia tugasnya cuma closing narikin DP, closing narikin DP. Itu terus. Dan itu konsisten loh. Sudah lebih dari 5 tahun ya. 5-6 tahun.
begitu terus. Tahun lalu dia juara 1 overall, tahun ini dia juara 2, kalah sama yang main di Menteng. Gila, sebulan tuh 15 ke 20. Target dia memang tahun ini katanya tembus lagi 300, tahun kemarin itu 150 unit dalam 1 tahun. Katanya itu masih di bawah targetnya dia. Ini satu orang juga itu 300. pegang 1 orang. Ya, nah itu tadi yang tadi dibilang bahwa dia itu ibarat supermarket properti, main di Antapani, dia tercocok, ya alurkan tadinya, dia tercocok alurkan tadi itu, betul kan? Nah kayak ini sama Kelapa Gading, orang ini nyari khusus Kelapa Gading, ini nggak cocok ya ada barang itu, ini nggak cocok barang itu. Tapi luar biasa ini tuh, bisa cocok pindahinnya kalau ini nggak cocok, diangkat bola ke sana, ini nggak cocok angkat bola ke sini. Jadi dia bisa punya insting ngangkat kebutuhan orang itu cepat. Akhirnya bisa tak dapat posisi nego cepat jadi ini. Ya, jadi kalau mau main di area mangga silahkan.